Sekarang kita mau membahas tutorial cara setup interpretasi ya di aplikasi Zoom. Pertama, tentunya harus ada komputer yang bertindak sebagai host. Kenapa harus host? Karena kalau misalnya hanya co-host ya itu tidak bisa. Jadi pertama harus sudah ada laptop ya yang ada Zoom-nya dan yang bertindak nanti adalah host. Harap diingat ya bahwa tidak semua fitur Zoom itu, tidak semua Zoom punya fitur ya. Tidak semua ada fitur Zoom. Nah, bagaimana caranya? Harus cari Zoom ya yang selain basic ya. Jadi kalau misalnya lihat ke fitur yang ada di Zoom itu kan ini Zoom ya. Kalau misalnya teman-teman buka website gitu. Ya ini kan ada pricing ya. Ada pricing. Nah, di sini ada yang basic. Di sini ada 3 ya kalau tidak salah. Saya tidak begitu ingat karena selalu berubah-ubah. Tapi di sini ada yang pro kalau nggak salah, ada yang bisnis ya, ada yang enterprise. Nah jadi ini ada fitur, ini ada fitur, ini ada fitur, ini tidak ada ya. Jadi harus yang minimal yang kedua ini ya, minimal yang kedua. Lalu untuk pengaturan nanti ada terlampir video tutorial ya. Ya, yang intinya adalah harus dipasang sebelum rapat. Yang kedua, harus pakai link yang otomatis generate ya, nanti kita jelaskan. Lalu setelah itu setelah linknya harus generate, bahwa dibukanya via browser ya, bukan lewat apps Zoom. Jadi harus pakai Chrome atau Mozilla gitu ya, atau dan lain-lain. Ini yang paling dasar. Kita masuk ke bagian di lapangan. Jadi ini misalnya ruangan ya. Ini ruangan. Di dalamnya ada peserta ya. Peserta yang ikut kelas atau ikut rapat. Di sini ada pembicaranya ya. Nah, ini ada peserta di sini duduk ya. Mereka bisa menggunakan laptop atau misalnya membuka laptop atau tidak. Nah, biasanya di sini kan ada speaker ya. Ada speaker. Ini ada speaker. Nah, biasanya di sebelah speaker itu ada mixer. Ya. Jadi, cara untuk memasukkan suara ruangan ke Zoom adalah wajib pakai mixer atau sound card. Nanti kita jelaskan ya. Jadi mixer ini ya, mixer ini aspek yang paling krusial.
paling krusial karena dia akan memasukkan semua suara ya, dari mikrofon gitu ya, dari speaker, dari semuanya, itu semuanya masuk ke mixer ini. Kalau tidak ada mixer, maka tidak akan bisa mengelola suara yang nanti dimasukkan ke dalam sound card. Oke. Nah, kita anggap ini gambar mixer ya. Biasanya di sini ada jack mikrofon, di sini ada output ya, di sini juga ada output dan lain-lain. Di sini ada knob banyak gitu kan. Nah, di sini ada knob, di sini juga ada tombol-tombol dan lain-lain. Jadi ketika misalnya audio itu sudah masuk semua ke mixer, ini katakan kabel mic ya, mau itu wireless, mau itu kabel mic biasa. Ketika sudah masuk ke sini, sudah masuk ke port, maka nanti akan ada satu kabel yang ditarik, diambil dari output ya. Nah, output ini nanti akan masuk ke dalam sound card. Ulangi lagi. Dari output ini masuk nanti ke input ya. Ini ada sound card. Di sini ada volumenya ya. Di sini ada mute unmute, di sini USB ya. Ini kan kabel USB. Di sini ada 3 yang warna pink. Biasanya ini tandanya ada tanda icon mic ya. Tapi dari output ini harus masuk ke yang pink dulu ya. Jadi istilahnya suara dari ruangan itu ya, suara dari ruangan itu dia masuk ke sini ya, masuk ke yang tanda pink. Dari sini ini kan nanti dia connect ke laptop ya. Ini connect ke laptop host ya, laptopnya Zoom host ya, karena ini nanti masuk ke sini ya lewat USB. Nah, jadi suara di ruangan masuk ke sound card ya, sorangan masuk ke sound card dan masuk ke Zoom host ya, lewat sini pasti ya, lewat USB gitu. Nah, sekarang ini harus masuk ya dari output ini menggunakan kabel yang ukurannya biasanya 6,5 mili ke 3,5 mili. Oke. Nah, lalu karena ini sudah ada sound cardnya ya, sudah ada sound cardnya, maka dari sini, dari Zoom siapkan kabel ya, siapkan kabel 3,5 ke 3,5 mili yang diambil dari port, dari sini, dari portnya port speaker biasanya ya, port speaker laptop. Nanti dia masuk ke sini, ke yang warna hijau. Oke, seperti itu. Nah, jadi dengan seperti ini ada 2 looping, oke, dari ruangan bisa masuk ya, masuk ke Zoom, dan dari Zoom bisa masuk ya ke ruangan. Masuk. Jadi di sini bisa terjadi komunikasi 2 arah. Komunikasi 2 arah ini digabungkan oleh sound card. Lanjut, kalau sudah disiapkan ya mekanisme seperti ini, nanti di laptop host ya, nanti buka di Zoom
biasanya di sini di pojok kalau sudah buka Zoom ya, suka ada tanda perisai warna hijau. Ada tanda perisai hijau. Atau di sini. Di sini kan ada icon kamera ya. Dan ada icon mikrofon. Nah, kalau dibuka di sini icon mikrofon, di sebelahnya ada tanda panah ya, tanda panah ke atas. Nanti muncul di situ ada audio setting. Nah, kalau sudah muncul audio setting, maka pertama dari sisi speaker itu cari sumber audionya ya, kan ada banyak sumber audionya. Ada yang mikrofon, ada yang default, ada yang speaker. Maka cari yang sumber audionya tertulis di situ PSP audio. Apa itu PSP audio? PSP audio adalah sound card yang di sini spesifik mereknya Vention. Kalau misalnya mereknya Ugreen beda lagi, mereknya Focusrite beda lagi, mereknya Behringer beda lagi. Sama halnya juga dengan nanti listening ya. Atau mohon maaf, bukan listening tapi lebih ke mic ya. Jadi nanti ada speaker, ada mikrofon ya. Oke. Ups. Ada speaker, ada mikrofon. Nah, speakernya ini nanti kita harus pilih ya. Ada speaker, ada mikrofon ya. Sama mikrofonnya cari sumber audio tertulis di sini PSP audio. Oke, artinya apa? Artinya laptop sudah siap, laptop host ya sudah siap untuk menyalurkan suara. Artinya memasukkan ya, memasukkan. Dan juga laptop siap untuk membuang suara. Jadi ini in, ini out. Dan laptop sudah siap. Nah, lalu kalau sudah selesai pengaturan dari host, maka lanjut ke pengaturan interpreter. Nanti bisa dilihat di video tutorial yang saya sudah siapkan ya. Nah, setelah itu teman-teman nanti bisa kalau sudah berhasil, kalau sebagai host tandanya sudah ada ya, bisa lihat icon bola dunia, sama juga seperti peserta ya. Lalu kalau sudah pilih icon bola dunia, nanti bisa add interpreter di situ. Nanti saya lengkapi dengan gambarnya. Lalu pilihlah nanti 2 interpreter ya, kalau acaranya lebih dari 1 jam ya. Maka nanti interpreternya bisa aktif secara sistem. Oke. Nah, ini harus diingat. Bahwa ketika interpreter sudah siap menjadi interpreter di Zoom ya, interpreter atau peserta, mohon maaf ya di sini, peserta atau host tidak bisa mendengarkan suara interpreter jika tidak klik icon globe ya, dan tidak memilih bahasa, channel bahasa.
Itu tidak bisa. Ya, jadi harus klik icon globe dulu, harus klik lalu pilih bahasanya. Ya, lalu pilih bahasanya. Dan kalau misalnya pakai handphone, itu setelah klik bahasa ya, setelah klik bahasa, klik atau pilih done atau selesai. Nah, ini baru bisa, oke, baru bisa digunakan fitur interpreternya.